Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi bahagia semua. Yes, jag belajak gorejak. Masya Allah. Ada orang bilang bahwa sabar itu ada batasnya. Emang benar, tidak salah itu. Sabar ada batasnya. Kapan sabar itu batasnya? Kematian. Artinya selagi masih hidup ya kita harus sabar. Jangan berhenti dari sabar, karena hidup adalah ujian. Berani hidup, berani menghadapi ujian. Ujian kita hadapi dengan kesabaran. Tapi sabar itu pahit, wargi. As-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi walakin awaqibuha ahla minal asali. Sabar itu pahit. Tahu batrawali enggak? Batrawali itu pahit. Nah, sabar itu lebih pahit dari batrawali. Tahu madu? Madu itu manis. Tapi buah dari kesabaran lebih manis daripada madu. Masya Allah. Sabar itu pahit. Coba bayangkan. Rumah misalnya ya. Kita punya rumah nih. 15 tahun nyicil. Tiba-tiba dalam hitungan detik hancur kena gempa. Masya Allah. Tanpa tahu kapan bisa bangun rumah itu lagi. Di mana bisa membangun rumah itu lagi. Tentu di sini kalau tidak sabar. Waduh, celaka kita. Aral, putus asa, celaka. Tapi kalau sabar, itu Allah sudah ngasih jaminan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih kabar gembira orang yang sabar. Artinya orang yang sabar itu dijamin kebahagiaannya di masa yang akan datang. Pasti akan indah pada waktunya. Itu kalau untuk orang sabar. Tapi kalau tidak sabar tidak ada jaminan. Lalu sabar itu apa? Apa ciri orang yang sabar itu? Pertama, orang yang sabar itu ridho, nerima. Bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ridho itu lagu. Ikhlas, ridho, korban, merdeka itu lagu. Tapi sabar sendiri itu artinya ridho, menerima. Dijatuhkan oleh Allah, menerima. Kaya asalnya, duitnya banyak, berlimpah kekayaannya, tiba-tiba jatuh miskin. Ridho, nerima. Masya Allah. Itu ciri orang yang sabar. Yang kedua, sabar itu tetap tawakal kepada Allah. Tetap berserah diri kepada Allah. Tetap pasrah kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang sabar itu tetap husnuzon. Berbaik sangka kepada Allah. Sebab Allah itu gimana sangkaan kita. Ana indadhonni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku itu gimana sangkaan kalian. Kalau kalian menyangka aku ini baik, kalian orang baik. Kalau kalian menyangka aku ini jahat, kalian orang jahat. Kalau kalian menyangka aku ini jelek, kalian orang jelek. Masya Allah. Makanya orang yang sabar itu selalu husnuzan, selalu berbaik sangka. Contoh, anak kecil umur 3 tahun minta pisau sama orang tuanya. Dikasih nggak kira-kira? Nggak dikasih. Kenapa? Karena orang tuanya sayang. Jadi kalau Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak enak kepada kita, jangan kita menyangka Allah itu jelek, Allah itu jahat. Tapi justru di sana ada ruang-ruang kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dan yang terakhir, sabar itu adalah terus bangkit dari keterpurukan. Jadi bukan ayah lehonolol dianya diantop Allah gitu tadi susut. Itu orang yang sabar. Bersihkan, itu orang yang sabar. Jadi orang sabar itu bangkit dari keterpurukan. Bukan aral orang yang sabar, tapi justru bangkit dari keterpurukan. Semoga Allah menjadikan kita hamba orang-orang yang sabar. Terima kasih, bahagia semua. Yes, jag belejak gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.